Halo sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Ismawan S. Kali ini saya akan meliput hajat dalam Keraton Yogyakarta, yaitu Grebeg Sawal 1958J atau 2025. Grebeg Sawal ini akan dimulai sekitar pukul 9-an nanti di pagelaran ini, dan akan diawali keluarnya payung songsong. Nah, ini songsong namanya, yang berjumlah 6 buah. Ini songsong yang diberi nama Songsong Agung, yang dulu adalah dikasahkan bahwa songsong ini adalah pejabat-pejabat dari luar dari Keraton Yogyakarta yang mengikuti prosesi grebeg yang ada di Keraton Yogyakarta. Dan setelah keluarnya songsong ini nanti ada bergodo prajurit yang berjumlah 8 bergodo sebelum gunungan dikeluarkan. Bergodo prajurit ini melakukan lampah maca atau berjalan lambat. Nanti diawali dengan bergodo Wirobrojo, dan kemudian prajurit bergodo Daeng, dan nanti ada bergodo Patang Puluh dan bergodo Joyokarto, Prawiratomo, Ketanggung, Mantri Jero, dan bergodo Nyutro, yang nanti setelah itu akan keluar gunungan hajat dalam Keraton Yogyakarta. Dan kali ini video ini adalah menampilkan lampah maca dari prajurit Keraton Yogyakarta yang akan melakukan lampah maca ini. Dimulai dari Kemandungan Kidul sana, nanti melewati Magangan, nanti melewati Kemandungan Lor dan Siti Inggil ini nanti sampai di pagelaran. Nah, setelah sampai di pagelaran nanti bergodo ini akan berubah jalannya, yaitu dengan lampah rekat atau lampah cepat. Tonton video saya, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Ismawan. Dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1466 Hijriah atau 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita akan tunggu keluarnya dari bergodo Wirobrojo yang akan mengawali prosesi Grebeg Sawal di Keraton Yogyakarta. Selamat menonton, semoga terhibur. Sudah nampak sayup-sayup bunyi dari bergodo Wirobrojo, lampah maca menuruni Siti Inggil di Keraton Yogyakarta. Bergodo Wirobrojo ini adalah bergodo dengan seragam merah, celana berbentuk panji-panji merah, dan benderanya diberi nama gula kelapa atau Lombok Abang juga disebut, atau disebut juga Kundur Turi. Bojo dari bergodo Wirobrojo ini adalah Ki Anjeng Santri dan Ki Anjeng Kyai Slamet. Tabuhan pada bergodo ini adalah menggunakan tambur dan suling, bersenjatakan bedil dan tombak dengan irama gending dayungan. Kita tonton bergodo pertama yang keluar, yaitu bergodo Wirobrojo. Kampungnya ada di Wirobrajan kalau dulu pada sejarahnya, yang akan mengawali prosesi sebelum keluarnya gunungan hajat dalam Keraton Yogyakarta Grebeg Sawal ini. Kita tonton bergodo Wirobrojo.
Bergodo Wiro Brojo ini berasal dari kata wiro atau berani, dan brojo berarti tajam. Pada masa-masa perang dulu, Bergodo ini berada di ujung terdepan prajurit-prajurit Keraton Yogyakarta dan memiliki panca indera yang tajam, dan kesatuan Bergodo ini berjumlah 80 pada saat itu, dan bersenjatakan bedil dan tombak dipimpin Bergodo Wiro Brojo yang akan mengawali sebelum gerbek Sawal ini dimulai, atau sebelum gunungan keluar. Bergodo Wiro Brojo.
Bergodo berikutnya setelah Bergodo Wirobrojo yaitu Bergodo Daeng. Bergodo Daeng ini benderanya bening sari dengan baju dan celana panjang putih dan strip merah, topi mancungan warna hitam dan bulu ayam dan putih. Duojo dari Bergodo Daeng ini Kanjeng Kyai Jatimulyo atau Kyai Doyo dengan instrumen tambur, suling, bendi, ketipu dan bunyi kecer dengan lagu kalau lampah maca kenobo, kalau lampah rekat ondalan. Dari Bergodo Daeng ini bersenjatakan senjata api dan tombak. Kita tonton dulu ini Bergodo Daeng. Bergodo Daeng ini dalam sejarah merupakan gelar dari bangsawan Makassar di Sulawesi sana. Pada awalnya prajurit Daeng berasal dari Sulawesi, merupakan prajurit pilihan yang dulu bertugas mengawal istri dari Raden Said atau Puro Mangkunegaran sana, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ketika berpulang ke Kesultanan Yogyakarta. Akibat perselisihannya pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 dan atas kemarahan Habis I, Daeng untuk memutuskan ke Mangkunegaran dan memilih untuk mengabdi ke Keraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Merupakan prajurit yang elit, gagah berani, seperti prajurit Makassar saat melawan Belanda. Panji bendera adalah Bening Sari, berasal dari kata bening berarti api dan sari berarti indah. Inti secara filosofi bendera ini pasukan yang keberaniannya tidak pernah menyerah, seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam. Busana berupa baju dan celana panjang putih dan strip merah, topi mancung dengan abu-abu. Begitu. Berikutnya adalah ini Bergodo Daeng, bersenjatakan bedil dan tombak. Berikutnya yang ketiga yaitu Bergodo Patang Puluh. Bergodo Patang Puluh ini benderanya Cakagura dengan pakaian sikepan lurik patang puluh, celana pendek berwarna merah, di luar celana panjang rompi merah, sepatu lar hitam, topi songkok berwarna merah.
Bergodo patang puluh ini dengan duojo Ki Ajeng Kyai Trisula, instrumen tambur suling trompet dengan lagu Mas Bulu-Bulu dan gendera senjata api tombak dan bedil. Kita lihat dulu Bergodo patang puluh. Prajurit patang puluh ini konon kabarnya bertempat di kampung Patang Puluhan di sebelah barat dari Keraton Jakarta. Dan prajurit patang puluh ini anggota prajurit patang puluh terkenal dengan keberaniannya, ketangguhannya saat di medan pertempuran. Prajurit patang puluh menjadi andalan saat bertempur dan menggunakan bedil dan tombak. Kita akan tonton sebentar ini prajurit patang puluh yang sebenarnya tidak ada korelasinya dari 40 jumlahnya kemungkinan dulu, karena sumber-sumbernya juga prajurit patang puluh ini belum diketemukan. Kita tonton prajurit patang puluh, prajurit barisan ketiga setelah prajurit Daeng. Berikutnya yaitu prajurit Jogokaryo. Jogokaryo ini benderanya benar papasan dengan pakaian sikepan celana lurik khas Jogokaryo, rompi kuning emas, kaos kaki biru tua, sepatu pantofel hitam, topi hitam bersayap. Dengan duojo Kanjeng Kyai Trisula, instrumennya pakai tambur, suling dan trompet dengan lagu Tameng Meduro atau Slakunden. Dan Slakunden senjatanya yaitu senjata bedil dan coba kita tonton dulu. Ini adalah Bergodo Jogokaryo, Bergodo yang keempat sebelum Gunungan Hajat Dalam Keraton Yogyakarta keluar. Bergodo Jogokaryo yang kampungnya dulu di sebelah selatan, dari Pelengkung Gading ke selatan.
Jogo Karyo yang berasal dari kata Jogo, menjaga, dan karya berarti tugas. Filosofinya ada Jogo Karyo berwarna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Prajurit Jogo Karyo ini termasuk prajurit yang bertugas di dalam pemerintahan dari Keraton Yogyakarta. Kita tonton juga ini prajurit Jogo Karyo bagian keempat setelah prajurit Patang Puluh sebelum Gunungan Grebek Sawal keluar. Berikutnya yaitu Bergodo Prawiratomo. Bergodo Prawiratomo ini benderanya Geniroga dengan pakaian sikepan hitam, celana panjang putih, celana pendek di luar warna merah, sepatu las hitam, topi hitam bentuknya. Diwujud Kanjeng Kyai Trisula dengan instrumen tambur suling dan trompet dengan lagu Pandebuk dan Mas Balang. Senjatanya adalah bedil dan tombak. Kita akan tonton ya. Bergodo Prawiratomo. Nah, ini adalah pasukan khusus sniper untuk apabila ada drone-drone yang berseliweran di atas prosesi Grebek Sawal ini. Kita tonton. Ini adalah Bergodo Prawiratomo yang dulu kampungnya ada di Prawiro Taman, Jalan Parangtritis sana. Prajurit Prawiratomo ini dalam sejarah merupakan prajurit yang memiliki kelebihan dibanding prajurit lainnya atau prajurit khusus pada waktu itu. Hal ini tidak lepas dari asal keberadaan prajurit tersebut, yaitu dari 1.000 orang anggota Laskar
Mataram yang membantu Pangeran Mangkubumi melawan penjajah pada saat itu. Pertempuran Laskar ini senantiasa berhasil gemilang sehingga dijuluki prajurit Prawiro Tomo yang berarti prawiro berani, perwira prajurit, sedangkan tama atau utama berarti prajurit utama yang ahli pandai. Prajurit Prawiro Tomo ada prajurit yang berani dalam peperangan dan setiap tindakan selalu bijak dalam suasana perang. Prajurit Prawiro Tomo dalam Gerbek Sawal sebelum gunungan keluar di urutan yang ke-5, prajurit Prawiro Tomo. Di urutan ke-6 sebelum gunungan Gerbek Sawal keluar, yaitu Bergodo Ketanggung. Bergodo Ketanggung ini benderanya Cakra Swadana dengan pakaian sikepan lurik khas Ketanggung, celana panjang putih, di luar celana pendek hitam, sepatu laras hitam, topi mancung hitam, dengan bojo Kiai Kanjeng Nanggolo. Instrumennya pakai tabur, suling, trompet, bende kecil dengan lagu Bergole, Liring Mas, Harjuna Mongsah, dan Bimo Kudo. Senjata dari Bergodo Ketanggung ini adalah senjatanya adalah bedil dan tombak. Kita akan sambut dulu Bergodo Ketanggung. Kata Bergodo Ketanggung atau Ketanggung berasal dari kata tanggung dan awalan ke yang berarti beban berat, bermakna pasukan ini adalah mempunyai tanggung jawab berat. Prajurit pada masa lampau bertanggung jawab di lingkungan Keraton Yogyakarta dan mengawal keberadaan raja jika melakukan kunjungan ke luar keraton. Selain itu juga mereka juga berperan sebagai penuntut perkara di keraton. Bergodo Ketanggung berada di urutan yang ke-6. Berikutnya yaitu Bergodo Mantri Jero, yaitu Bergodo yang benderanya bernama Purnama Siti dengan pakaian sikepan
celana panci luri khas mantri jero, kaos kaki panjang putih, sepatu pantofel hitam, topi songkok seperti menak jinggowarta hitam. Duojo Kiai Kanjeng Sokro dengan instrumen tabur, suling, trompet dengan lagu Pelangkeman, Srikunda dan Langstok. Senjatanya adalah senjata bedil dan tombak. Kita akan lihat Bergoto Mantri Jero di urutan yang ke-7. Bergoto Mantri Jero ini berasal dari kata mantri yang berarti juru bicara atau menteri, diartikan memiliki jabatan di atas bupati dalam struktur pemerintahan, sedangkan Jero berarti di dalam mantri, merupakan pasukan yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dari memutuskan segala hal di lingkungan Keraton Yogyakarta pada masa lalu, beranggotakan menteri-menteri yang di dalam Keraton Yogyakarta sebagai hakim memutuskan perkara, dan saat diselenggarakan upacara Juwenengan di Bangsal Sitinggi, panji bendera adalah Purnamasidi Bergoto Mantri Jero. Di urutan ke-8 sebelum gunungan hajat dalam Keraton Yogyakarta keluar, ini adalah Bergoto Nyutro dengan dua bendera, yaitu bendera Padma Sri Krishna dan Podang Ngisep-Sari. Pakaiannya adalah rompi dan celana panji warna hitam, kapur biru di tengah warna putih, rompi dan celana panji warna merah, kapur biru tua di tengah warna putih, topi dua macam, yaitu kulu hitam dan udegling warna hitam bagi yang berpakaian hitam, dan bagi yang berpakaian merah berpakaian merah. Duojo Kanjeng Kiai Trisula dengan instrumen tabur, suling, trompet dengan lagu Surgendeng dan Tanah Halus, bersenjatakan tombak dan bedil, juga ada tameng. Bergoto Nyutro, kita tonton sebenarnya Bergoto Nyutro di barisan yang ke-8 sebelum gunungan Grebek Sawal keluar. Bergoto Nyutro ini berarti bergoto yang aktif berhubungan dengan prajurit pribadi dari raja, yang memiliki hubungan dekat dengan raja. Itu merupakan pasukan yang halus, diberatkan seperti halusnya sutra. Mereka bertugas untuk menjaga dan mendampingi raja, namun tetap mempunyai ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Untuk itu sebabnya prajurit itu mempunyai persenjataan yang lengkap berupa tombak, towo, dan tameng senapan.
panah dan jemparing. Sebelum masa HB9, anggota prajurit diwajibkan untuk bisa menari, dan prajurit menjadi dua, yaitu nyutro merah, nyutro hitam. Dan pada saat ini juga prajurit itu akan menunjukkan kebudayaannya dengan menari. Kita tonton ini prajurit nyutro. Ini adalah video sebelum grebek sawal atau gunungan dimulai atau dikeluarkan. Nanti pada video berikutnya yaitu keluarnya gunungan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Ismawanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita sambut prajurit nyutro dengan kebudayaannya menari.